Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bahtiar Effendi dengan NIM K00230074 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas anatomi, yaitu yang pertama regio antebrachii, kemudian yang kedua adalah plexus sacralis dan plexus lumbalus, dan yang ketiga adalah topografi fossa poplitea. Oke, yang pertama regio antebrachii. Nah, regio antebrachii terdiri dari os ulna. Nah, ini adalah gambar dari os ulna yang memiliki beberapa bagian-bagian. Mulai dari incisura radialis di sini, ada processus coronodeus di sini, tuberositas ulnae ada di sini. Nah, terus di sini juga ada olecranon. Nah, ini processus coronodeus dari ini. Terus di sini ada juga proses Coronius juga. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya ini semua itu merupakan os ulna yang dimana sebenarnya ini satu tulang yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Mulai depan, samping, frontal, anterior gitu. Jadi ada perbedaan dari bagian-bagiannya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah os radius. Os radius ini juga memiliki perbedaan-perbedaannya atau memiliki bagian-bagiannya. Mulai dari kaput radii yang ada di sini, kemudian kolum radii. Kaput itu ibaratnya kepala paling atas. Ada kolum radii, terus kemudian ada tuberositas radii. Nah, ini kaput radiinya, kolum radii, kemudian yang di sini ada incisura ulnaris karena untuk melekatnya ulna gitu. Kemudian ada processus coeliacus radii. Nah, di sini. Nah, gimana sih cara ngehafalinya? Kalau tadi os ulna itu di mana tempatnya? Nah, ibarat kata kalau saya pribadi ulna itu sejajar dengan kelingking. Yang dimana kelingking ini tuh biasanya buat apa? Buat upil. Nah, kalau ambil upil itu kan pakai kelingking. Nah, U sama U, oh berarti yang sejajar dengan U mengambil jari yang untuk mengambil upil adalah ulna alias dengan ini kelingking, jari kelingking itu berarti di sini ada ulna. Sehingga yang di sini adalah radius radius. Gitu. Kemudian di sini juga akan membahas tentang sendi penyusun antebrachii. Nah, sendi penyusun antebrachii. Nah, sendi penyusun dari antebrachii. Yang pertama ada artikulasio cubiti. Nah, artikulasio cubiti ini terdiri dari artikulasio humeroradialis yang dibentuk oleh caput humeri dan juga fovea. Kemudian di sini ada articularis capituli radii. Kemudian di sini di tipe persendiannya, tadi dibentuk oleh capitulum humeri dan fovea articularis capituli radii. Jadi kurang lengkap ya. Kemudian di sini tipe persendiannya adalah globoidea atau sendi peluru. Kalau bahasa setara globalnya atau bahasa yang mudah kita pelajari ketika kita SMA adalah sendi peluru. Kemudian gerakan ada dua, fleksi dan ekstensi. Mungkin teman-teman juga tahu fleksi dan juga ekstensi. Kemudian art humero ulnaris dibentuk oleh trochlea humeri dan incisura trochlearis ulnae dengan tipe persendian limus atau sendi engsel, biasa disebut sendi engsel juga. Kemudian gerakannya juga sama yaitu fleksi dan juga ekstensi. Kemudian yang ketiga ada articularus radial ulnaris proximal, articulo radial ulnaris proximal. Nah, di sini dibentuk oleh circumferentia articularis radii dan juga incisura radialis ulnae dengan tipe persendian trochoidea atau pivot joint gitu ya. Dengan gerakan mulai dari rotasi, pronasi, supinasi gitu. Terus yang ini penguatnya dari membrana fibrosum capsula articularis anterior dan ad superior. Kemudian ada ligamentum annulare radii, ini. Kemudian ada juga ligamentum collaterale ulnare.
Ya kan? Bukan ini, maaf. Ligamentum collaterale ulnale. Mungkin bukan yang di sini. Nah, ini. Ligamentum collaterale ulnale. Yang di sini. Bukan yang di sini ya, maaf. Yang selanjutnya, articulatio radiocarpi. Ini di sini, radiocarpi. Dibentuk oleh facies articularis inferior radii, ditambah discus articularis, kemudian ditambah facies articularis ossa carpalia proxima. Dengan tipe persendian yaitu ellipsoidea. Nah, dengan penguat ada capsula articularis, kemudian ligamentum radiocarpale palmare dorsal. Ini, sorry, radiocarpal palmar. Ini. Kemudian ada ligamentum ulnarocarpali palmar. So, ini untuk penyusun sendi antebraki. Nah, udah ya, sekarang musculus ventral dan dorsal, depan dan belakang dari antebrakii. Nah, di sini kita membahas dulu yang ventral dulu ya. Nah, di sini ada processor pronatus teres, ada musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, dan lain sebagainya. Dan ini akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada lamina superficialis itu di permukaan, gitu ya. Yang pertama adalah musculus pronatus teres. Nah, ini musculus pronatus teres. Ya ini. Nah, ini. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris. Flexor carpi ulnaris. Nah, ini. Nah, gitu. Ada namanya musculus palmaris longus. Ini. Nah, palmaris longus. Kemudian ada flexor digitorum superficialis. Kemudian, ya, digitorum superficialis itu ada ini. Mana pusat? Hilang. Nah, ini. Flexor digitorum superficialis, dan juga yang terakhir musculus flexor carpi radialis. Bentar, carpi radialis itu mana? Musculus carpi radialis, flexor carpi radialis. Nah, di sini disebut origo epicondylus medialis humeri. Origonya dengan inervasi nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris oleh nervus ulnaris. Nah, ini semua itu diinervasi oleh diinervasi oleh nervus medialis kecuali flexor carpi radialis ini, kecuali yang ini. Nanti yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian, nah ini adalah lamina profunda yang lebih dalam gitu ya. Yang pertama adalah musculus flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. Mana? Terus kemudian ada juga flexor pollicis longus. Ini pollicis longus itu yang ini. Nah, ini. Ini. Kemudian pronator quadratus. Ini pronator quadratus. Nah, diinervasi oleh nervus interosseus anterior, cabang nervus medianus, dan nervus ulnaris untuk bagian ulna atau musculus flexor digitorum profundus. Tuh. Nah, di sini bagian dorsal berfungsi untuk ekstensi manus. Ekstensi. Oh ya, yang tadi yang ventral itu berfungsi untuk fleksi, sedangkan ini untuk ekstensi manus. Dan di sini ada banyak sekali ya, mulai dari musculus extensor digitorum, musculus extensor digit minimi, dan lain sebagainya. Akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini. Seperti tadi, ada yang namanya lamina superficialis atau yang lebih permukaan. Yaitu ada yang musculus brachioradialis, musculus brachioradialis. Ini. Nah, ini namanya musculus brachioradialis. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris longus. Ini yang mana? Nah, ini yang radialis ya. Yang ketiga, musculus extensor carpi radialis. Yang longus. Ini yang longus. Kemudian ini yang brevis ya berarti ya. Kemudian ada extensor digitorum. Ini musculus extensor digitorum. Kemudian ada musculus extensor digiti minimi. Seperti yang
ditunjukkan di awal tadi ada. Kemudian ini ya, extensor digiti minimi. Kemudian ada extensor carpi ulnaris. Kemudian ada musculus anconeus. Nah, kemudian origonya itu ada epicondylus lateralis humeri dengan inervasi nervus radialis. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lamina profunda. Profunda lebih dalam berarti. Itu musculus supinator. Nah, ini supinator ini. Nah, jelas banget ya. Kemudian ada musculus abductor pollicis longus. Mana? Ini pollicis longus. Nah, ini pollicis longus. Kemudian ada juga musculus extensor pollicis brevis. Ini apa? Extensor ini. Musculus extensor pollicis brevis. Kemudian musculus extensor pollicis longus. Nah, ini bukan nih? Ini pollicis longus. Nah ini. Kemudian musculus extensor indicis dengan inervasi nervus radialis. Gitu ya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang plexus sacralis dan plexus lumbalis. Nah, di sini ada plexus sacralis dan plexus lumbalis gambarnya. Nah, di sini saya sudah membedakan antara plexus lumbalis dan plexus sacralis dengan perbedaan warna. Gitu ya. Yang kuning itu plexus lumbalis. Nah, ini mulai dari nervus ilohypogastricus, kemudian ada nervus ilonginalis, kemudian ada nervus genitofemoralis, kemudian ada nervus cutaneus femoris lateralis, kemudian ada nervus femoralis, dan yang terakhir nervus obturatorius. Kemudian ada juga yang merah, ada plexus sacralis, ini ya, nervus gluteus superioris, yang sacralis, plexus sacralis, gluteus superior, kemudian nervus gluteus inferior, ada nervus ischiadicus, kemudian ada nervus cutaneus femoris posterior, dan yang terakhir nervus pudendus. Nah ini plexus sacralis. Plexus sacralis. Asal ramus anterior nervus spinalis dari L4, lomba 4 dengan sampai S3, sakral 3, S4. Tidak S3, S4 ya. Dengan topografi di sebelah ventral musculus piriformis dipisahkan dari fasa iliaka interna serta ureter oleh suatu lembaran fascia atau fascia pelvis parietalis. Kemudian cabangnya itu ada nervus gluteus superior, kemudian ada nervus gluteus inferior, ada 3 nervus cutaneus femoris posterior, kemudian ada, oh iya ini 1, 2, 3, 5, 6 ya, harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang keempatnya ini, sorry ya, ini keempat harusnya. Nervus ischiadicus, ini ada nervus pudendus. Nah sebelumnya, yang nervus gluteus superior itu meninggalkan pelvis melalui foramen ischiadica mayor memasuki regio gluteal inferior dari musculus piriformis untuk inervasi musculus gluteus medius dan musculus tensor fascia latae. Kemudian yang ketiga ini, cutaneus femoris posterior, itu inervasi bagian anterolateral dan dorsal meninggalkan pelvis melalui foramen ischiadica mayor memasuki regio gluteal inferior dari musculus piriformis dan turun ke posterior regio femur dan cruris. Fungsinya sensorik gitu ya. Kemudian yang keempat, yang harusnya ini 4 tadi ya, saya tulis 5. Nah, ini ada ischiadicus, itu dibagi menjadi fibular part dan tibial part. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang pudendus itu meninggalkan pelvis melalui foramen ischiadica mayor memasuki regio glutea, lalu masuk ke perineum melalui foramen ischiadica minor. Kemudian yang ini plexus sacralis melayani struktur pada pelvis, regio glutea dan ekstremitas inferior. Nah ini yang satunya ada plexus lumbalis. Nah,
Nah, lumbalis gitu ya. Asal ramus anterior nervus spinalis L1 sampai 4. Kadang ramus anterior nervus spinalis gitu. Kemudian topografinya dinding dorsal cavum abdominis ditutupi oleh musculus posturas mayor. Kemudian cabangnya itu ada beberapa, yang itu nih yang juga udah saya sebutkan di awal tadi ya. Nervus ilohipogastricus, kemudian nervus ilioinguinalis, kemudian ada nervus genitofemoralis, kemudian ada nervus cutaneus femoris lateralis, kemudian ada nervus femoris mempersarafi kompartemen anterior paha, kemudian ada nervus obturatorius mempersarafi paha bagian medial. Sorry. Kemudian ada nervus tersebut berasal dari lateral posturas mayor kecuali dari nervus genitofemoral dan nervus obturator. Kemudian ada percabangan-percabangan tersebut tadi mempersarafi dinding cavum abdominis caudal, radio femoris anterior dan ego cruralis medial. Nah, ini perbandingan ya, mulai dari depan dan belakang. Gitu. Ini ada yang tadi saya sebutkan, udah ada semua di sini. Nah, kemudian kita ganti lagi tentang topografi fossa poplitea. Fossa poplitea nih terletak pada regio genu posterior, ujung distal femur dan proximal tibiae. Bentuknya belah ketupat. Nah, dengan batas-batas, nih ada batas-batasnya nih. Superomedial, musculus septembrinosus, kemudian ada musculus semimembranosus, kemudian yang superlateral adalah musculus femoris, kemudian ada inferomedial dengan batas musculus gastrocnemius caput medial, kemudian ada infrolateral dengan musculus gastrocnemius caput lateral dan musculus plantaris, nah, dengan atap fascia poplitea ini dan dasar planum popliteum. Nah, isi fossa poplitea ada arteri vena poplitea, vena sapena parva, terus nervus cutaneus femoris posterior, ada nodus lymphaticus popliteus, kemudian ada nervus obturatorius, nervus ischiadicus atau sudah bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis communis, kemudian ada jaringan lemak. Gitu. Nah, ini daftar pustakanya ya. Oke, dah terakhir. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.